Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN akan mengadakan salah satu program podcast yang bertajuk Distro Musik LMKN. Diskusi seputar royalti musik LMKN yang menghadirkan para narasumber dari internal LMKN dan juga para stakeholders LMKN. Distro Musik LMKN bekerja sama dengan The Hills Radio disiarkan 1 kali dalam seminggu setiap hari Rabu jam 8 hingga 9 malam. Only on The Hills Radio. Stay tuned. The Hills Radio. Hai The Hillers, kembali lagi setiap hari Rabu seperti biasa dari jam 8 sampai jam 9 barengan gue Indah Firdaus dalam Distro Musik LMKN, diskusi seputar royalti musik LMKN. Dan di episode kelima ini kita bakalan ngebahas tentang profil KCI sebagai LMK pertama di Indonesia. Apa itu KCI? Makanya kita hadirkan langsung nih Sekjen dari LMK Karya Cipta Indonesia, Mbak Lisa Arianto. Halo, selamat malam Mbak. Halo, apa kabar? Baik, oke, senang banget nih bisa kedatangan Mbak Lisa di malam hari ini ya. Aku juga senang banget diundang ke sini untuk ngobrol-ngobrol. Oke, dan Mbak kita ingetin kembali nih untuk The Healers semua yang malam hari ini lagi ngikutin live streamingnya. Nanti rekaman ulangnya episode kelima ini seperti biasa bisa disimak langsung di The Hills TV YouTube channel dan juga LMKN YouTube channel. Oke banget. Jadi aku kelihatan ya, nggak cuma suaranya aja. Yes. Jadi malam hari ini cuma didengerin audionya nih dan yang penasaran pengen ngeliat nanti seperti apa Mbak Lisa, boleh langsung subscribe aja YouTube channelnya ya. Oke Mbak Lisa, kembali lagi nih. Boleh deh kita sebelum ngobrolin tentang topik kita malam hari ini, profil KCI sebagai LMK pertama di Indonesia, ngomongin dulu tentang Mbak Lisa, boleh nggak sih kesibukannya ngapain aja? Boleh banget. Aku ibu rumah tangga. Dari 4 anak, ya jadi udah pasti sibuk banget tuh ya Mbak. 4 anak, jenjang sekolahnya juga kuliah, SMA, SMP dan SD. Wow, lengkap semua ada. Semua jenjang ada ya. Iya ya, puji Tuhan dipercaya oleh Tuhan ya, 4 anak. Nah terus selain itu saya masih beraktivitas bernyanyi, masih diizinkan oleh suami tercinta untuk keluar kota untuk bernyanyi, tapi ya nggak seperti dulu. Nggak seperti dulu ya? Iya, jadwalnya juga disesuaikan dengan jadwal sekolah anak. Pastinya tetap harus memprioritaskan keluarga. Anak, ya? Iya, gitu. Dan ditambah dengan ini ya, dengan tanggung jawab di LMKN ini. Ini saya pikir harus mulai belajar deh tentang bagaimana pengelolaan royalti dari lagu-lagu karya almarhum ayah saya yang ribuan itu kan Mbak ya. Jadi awalnya sih memang kakak saya yang tertua, saya anak paling kecil. Bungsu ya. Kita 4 bersaudara. Saya anak paling kecil, jadi waktu ayah saya jaya-jayanya tuh saya masih kecil ya Mbak, kan tahun 70-an, tahun 80-an ya saya masih SD, SMP dan nggak tahu apa-apa mengenai dunia musik ya gitu. Jadi diserahkan semua ke kakak saya yang pertama mendampingi ibu saya. Terus sesudah ayah nggak ada tahun 94 saya lulus SMA, saya masih belum ngerti juga ya untuk tentang royalti dan segala macamnya, tapi saya sudah mulai terjun di dunia musik. Tahun 94 tuh album pertama ya? Album pertama saya tuh. Gitu. Nah, terus kakak saya yang ini ya, karena memang dia juga sebagai arranger, pencipta lagu juga gitu, dipercaya untuk pegang studio juga gitu. Nah jadi memang kakak saya lah. Nah kemudian kakak saya karena ada satu penyakit kanker, jadi nggak ada ya, meninggal dunia. Kemudian nah siapa lagi nih kakak saya yang kedua nggak di dunia itu, nggak di dunia musik. Kakak saya yang ketiga nggak juga. Jadi mau tidak mau saya lah ya yang harus belajar, harus ngerti tentang seluk-beluk dunia musik, industri musik ya, terlebih lagi untuk tentang royalti ini. Nah makanya waktu itu kan ibu saya ya yang
biasanya sebagai ahli waris ya kan, sebagai ahli waris ngurusin ini itu. Terus akhirnya ibu saya ada ngerasa, aduh kayaknya saya udah nggak ngerti deh kayak gini, dunia kayak gini tuh nggak bisa ngertiin lagi, apalagi kesini udah digital gitu ya, udah makin nggak ngerti deh ibu saya. Jadi udah deh kamu aja Dedek gitu ke saya. Terus ya udah akhirnya saya masuk di KCI, diajak waktu itu sama Pak Adriadi, bendahara KCI waktu itu. Terus waktu itu saya masuk masih sebagai perwakilan dari pencipta. Ya. Jadi memang waktu itu KCI juga ada beberapa, ada ahli waris, ada penciptanya juga yang menjadi perwakilan dari sekian ribu pemberi kuasa yang memberikan kuasanya kepada KCI gitu. Jadi mewakili perwakilan ini ada 9 orang waktu itu, termasuk saya. Nah itu jadi misalnya kalau ada info, ada apa, kita jadi kayak rutin ada pertemuan gitu ya dengan pengurus di KCI. Itu sebagai jembatannya lah untuk mengkomunikasikan ke para pencipta-pencipta yang lain seperti itu. Waktu itu komunikasinya melalui Facebook ya, melalui medsos lah ya, gitu seperti itu. Nah terus akhirnya bergulirnya waktu, saya semakin jadi makin tahu. Terus akhirnya saya diangkat jadi wakil sekjen waktu itu, masih wakil sekjen. Terus akhirnya sekarang menjadi sekjen setelah sekjen saya menjadi ketua KCI dan saya akhirnya jadi sekjen. Jadi sekjennya ya. Oke, jadi refreshment juga nih untuk The Healers semua, pastinya tahu juga kalau Mbak Lisa ini dulu pernah hits ya tahun 95-an ya Mbak ya, kalau nggak salah, bener nggak sih? Betul. Yang Bagaimana Kasih tuh? Iya benar. Bener nggak? Itu Bagaimana Kasih yang album kedua. Album kedua malah ya. Yang pertama masih ingat nggak? Aku agak lupa malah, kan aku ingetnya. Biarkan orang bicara. Oh iya. Itu tahun 94 ya? 94. Oke, itu tadi pertama kali ya, album pertama ya. Oke, jadi tadi pertama kali diajakin di KCI sendiri, kalau Mbak Lisa tahun berapa Mbak? Berarti sebelum jadi wasekjennya? Iya kira-kira 5 tahun lalu 5 tahun lalu ya, berarti 2018-an. Sebelum pandemi lah, sebelum pandemi. Jauh sebelum pandemi. Jauh sebelum pandemi. Oke. Kemudian jadi wakil sekjennya itu di tahun? Baru 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, berarti 2020-an ya. Dan di tahun ini jadi sekjen. Oke, jadi The Healers tadi barusan ya udah diceritain nih sama Mbak Lisa nih gimana awalnya Mbak Lisa terjun ke KCI. Nah sekarang saatnya kita kupas juga nih, KCI itu apa sih sebetulnya Mbak Lisa? Kalau boleh kita flashback nih ke belakang gitu ya, sejarah KCI-nya sendiri seperti apa, penggagasnya siapa aja, kenapa kok ini dibuat gitu. Silakan Mbak. Oke, KCI itu berdiri tanggal 12 Juni tahun 1990. Oh udah lama ya. Sudah lama sekali itu. Jadi jadi didirikan oleh para musisi-musisi Indonesia ya, dan juga pemerhati musik ya. Tapi memang sebagian besar musisi ya. Salah satunya almarhum ayah saya. Dan ada juga Pak Enteng Tanamal yang sampai saat ini masih menjadi ketua pembina di KCI ini gitu. Terus dulu itu ada Pak Chandra Darusman juga. Masih di KCI dulu ya? Iya dulu. Sempat menjadi GM juga di KCI beliau. Ada Tante Titi Puspa juga dulu. Ada Pak Dimas Wahab gitu. Dan ada beberapa tokoh yang lain. Itu di tahun 90-an itu ya? Tahun 1990. Memang tujuan didirikannya KCI ini adalah sebagai wadah lembaga yang melindungi para pencipta, membantu kesejahteraan para pencipta gitu. Kan kebanyakan kalau lagu ngetop yang
banyak duitnya siapa Mbak? Kan penyanyi pasti yang iya. banyak order Yang ya kan. perform ya. Banyak job nyanyi penyanyinya ya. Terus udah pasti produser rekamannya ya kan. Yes. Nah penciptanya zaman dulu ada pembayaran flat pay dulu tuh. Jadi saat itu udah dibayar kelar gitu. Dan ketika lagu itu booming, penciptanya udah nggak dapet apa-apa Mbak. Jadi kayak beli putus gitu ya? Beli putus. Oke. Zaman dulu flat tuh pay begitu. itu tadi ya. Iya. Oke. Ya. Dan jadi kasihan kan. Jadi wadah ini Karya Cipta Indonesia ini didirikan untuk memberikan penghargaan ya. Jadi seperti kayak ada uang pensiunnya lah gitu untuk para pencipta ini. Gitu. Jadi merasa karya-karyanya terus dihargai gitu ya, diperhatikan, masih terus diputarkan biasanya tuh di radio-radio, di TV gitu. Nah terus kok mereka, lagunya diputar terus nih gitu, tapi kok kita nggak dapat apa-apa seperti itu. Jadi kehadiran KCI pada waktu itu untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu Mbak. Jadi untuk memberikan hak dari para pencipta-pencipta itu. Oke. Gitu, berupa royalti. Iya. Berarti kalau tadi kita berbicara tentang penggagasnya musisi-musisi, itu semuanya pencipta lagu kah Mbak Lisa? Saya sebagian besar. Sebagian besar ya. Sebagian lagi tentu ada dari sisi hukumnya ya, yang mengerti mengenai undang-undang, hak cipta seperti itu. Itu seperti itu. Tapi memang sebagian besar adalah pencipta lagu untuk membernya dari KCI sendiri begitu ya. Iya. Oke, nah berarti dari awal dibuatnya di tahun 90 bulan Juni tepatnya gitu ya. KCI ini memang sudah berfokusnya pada royalti begitu Mbak Lisa. Betul. Jadi memang karena waktu itu lembaga collecting royalti satu-satunya ya di Indonesia. Jadi memang mulai dari bekerja sama dengan user ya, membuat satu perjanjian kerjasama gitu ya, bahwa semua para user ini yang dalam berbisnis menggunakan lagu, nah itu mereka setahun sekali membayar royalti atas penggunaan lagu-lagu tersebut. Seperti itu. Jadi KCI menjembatani antara para user-user ini dengan pencipta lagunya lagu, ya. gitu. Seperti itu. Jadi menjadi wadah ya untuk bisa menjembatani. Collecting, royalti, terus kemudian distribusi juga. Gitu. Oke, baik. Nah, ini berarti dari tahun 90 sebagai lembaga pertama ya, LMK pertama ya. Lembaga manajemen kolektif pertama ya untuk royalti ini, dan itu bertahan berapa lama sebagai satu-satunya LMK waktu itu? Muncul sampai akhirnya bermunculan yang lain. Iya, bermunculan yang lainnya itu tepatnya saya nggak tahu tahunnya tahun berapa ya, tapi waktu itu memang masih baru hak cipta. Hak cipta saja. Muncul yang lain tapi hak cipta gitu. Ada hak cipta yang lain gitu. Tapi memang itu juga dari asalnya dari KCI juga dari KCI sih. Juga. Ya, karena memang waktu itu ada salah satu oknum yang melakukan pelanggaran atau kesalahan ya untuk penyalahgunaan uang seperti itu, akhirnya ada ketidakpercayaan dari para anggotanya, dari para pemberi kuasanya, kemudian mulai terpecah seperti itu. Tapi kita KCI pada waktu itu sudah dengan tegas memberikan sanksi ya, mengajukan ke pengadilan juga, dan akhirnya sudah diberikan terhadap oknum ini hukuman, ya. Sudah dipenjara juga waktu itu kok, pokoknya gitu. Nah, tapi kan memang kita juga tidak bisa memaksa ya para pencipta untuk tetap bergabung dengan kita gitu. Jadi kita memang memberikan kebebasan. Memang kita ada kontrak ya.
perjanjian kerjasama dengan masing-masing pencipta. Iya. Tapi memang di situ dikatakan 3 tahun. Kalau tidak ada masalah akan diperpanjang secara otomatis. Oke, Seperti itu. iya. Jadi per 3 tahun kalau nggak ada masalah lanjut Automatically. terus gitu. Oke. Nah karena waktu itu memang ada permasalahan ya sudah. Kan kalau kerjasama harus dua-duanya Yes, sepakat betul, ya kan. Kalau betul. salah satu sudah tidak sepakat ya kita juga nggak bisa Iya. menahan. Nah itu mulainya awalnya seperti itu. Kemudian dari hak cipta muncul dari kan ada perubahan-perubahan undang-undang ya, undang-undang hak cipta berubah-berubah sampai yang terakhir itu tahun 2014 itu masuklah hak terkait Ya, gitu. oke. Jadi akhirnya ada yang diberikan royalti, yang mendapatkan royalti tidak hanya pencipta, tapi mulai di situ masuk ada hak terkait yaitu penyanyi, Oke. pemusik seperti itu dan Oke. juga perusahaan rekaman. Nah, seperti itu. Ya, yang komposer gitu-gitu juga ya, arranger gitu-gitu ya Mbak. Ya maksudnya kan kadang pencipta itu nggak melulu mereka mengkompos atau mengarrange kan ya. Betul. Jadi itu juga mulai diperhatikan itu di tahun 2014 ya Mbak Lisa Iya. ya. Oke baik, nah ini menarik banget nih The Healers ya karena kita masih bakal ngupas tuntas nih tentang profil KCI sebagai LMK pertama di Indonesia. Nanti kita bakal ngobrol tentang membernya, terus perjalanannya dari tahun 90 sampai 2023 kan udah lumayan panjang nih ya Mbak ya. Nanti kita bahas juga tentang program-programnya gitu ya, gebrakan apa sih yang dibuat sama KCI selama ini gitu ya. Dan pastinya jangan kemana-mana, we're gonna get back tentunya dalam Distro Musik LMKN untuk episode di Rabu 20 Desember 2023 ini di episode kelima ya. Stay tune terus only on the best streaming radio in Indonesia. The Hills Radio, your music, your lifestyle. The Healers masih tentunya di Distro Musik LMKN untuk episode Rabu 20 Desember 2023. Episode kelima ini kita ngebahas tentang profil karya LMK Karya Cipta Indonesia atau KCI bersama dengan sekjennya langsung Mbak Lisa Arianto. Oke Mbak, kita kembali lagi nih ngebahas Oke. profilnya KCI Ya. sebagai LMK pertama di Indonesia. Ya. Ya. Dan tadi kita udah ngebahas sejarahnya ternyata berdiri dari tahun 90, it means udah 33 tahun ya. 33 tahun. Wow, luar biasa loh bertahan. Puji Tuhan. LMK selama itu ya. Nah, berarti dalam 33 tahun ini kan pasti banyak banget perkembangannya nih Mbak. Dari mulai anggotanya, siapa aja yang terlibat, stakeholdersnya gitu ya. Program-programnya. Boleh diceritain deh Mbak Lisa? Iya. KCI ini dari sejak berdiri kan itu berbadan hukum yayasan. Ya, nirlaba. Karena memang itu yang menjadi syarat di dalam pendirian satu lembaga manajemen kolektif ini sesuai dengan undang-undang. Jadi memang nirlaba. Dari awal memang didirikan berbadan hukum yayasan. Jadi kalau nirlaba memang jadi royalti yang didapat pada waktu dulu ketika kita kolek sendiri ya memang kita harus distribusikan. Tentu ada untuk biaya operasional ya, untuk dari royalti itu kita potong untuk biaya operasional. Kalau nggak bisa bertahan sampai 33 tahun ini ya Mbak. Nah, ketika ini sudah bergabung menjadi satu pintu dengan LMKN, dengan semua LMK ini ya, karena kan repot banget ya, user tuh juga nggak mau tuh direpotin, ntar ditagih dari KCI, nanti ditagih dari LMK lain, belum lagi hak terkait, bingung juga user. Nah jadi memang solusi satu pintu sistem collecting royalty ini satu pintu ini menjadi satu sistem yang praktis dan aman, dan memang ini yang ditentukan di menjadi kesepakatan kita bersama gitu ya. Jadi memudahkan juga user untuk membayar royaltinya gitu. Nah ketika kita mendapatkan royalti dari LMKN itu pun juga kita langsung memang habiskan, distribusikan kepada pencipta. Tentu sebelumnya kita potong pajak ya, karena kita mesti bayar pajak juga. Dan juga untuk biaya operasional seperti itu. Ya memang
saat ini belum bisa maksimal ya sesuai dengan undang-undang karena memang di situ dikatakan 20% untuk biaya operasional. Tapi karena KCI ini ada kantor perwakilan nih Mbak di daerah. Itu yang memang membuat kosnya operasional menjadi besar ya. Tapi sejak kita sebelum bergabung menjadi satu pintu pun kan pendapatan royalti juga menurun ya, apalagi saat pandemi kemarin ya kan. Jadi memang pendapatannya royalti menurun karena user-user juga tutup, banyak yang tutup kan. Nah itu berdampak juga terhadap pendapatan royalti ini gitu. Nah jadi akhirnya kita juga tutup kantor-kantor perwakilan KCI yang ada di daerah. Tadinya kita ada 13 kantor perwakilan di daerah. Akhirnya sampai bergabung dengan sistem satu pintu ini, kita hanya ada 3. Oh, oke, dari 13 shrink jadi 3 Iya, aja ya betul. perwakilannya. Itu di mana aja tuh Mbak? Masih ada di Bali, di Jawa Barat, dan di Jawa Tengah, Jawa Timur tuh kita gabung. Tadinya ada sendiri-sendiri. Ya. Memang yang potensial gitu memang di Bali ya, dan di Pulau Jawa ya. Di pulau-pulau lain memang ada tapi tidak banyak gitu. Jadi akhirnya kita kita tutup untuk yang di luar Pulau Jawa. Jadi hanya yang benar-benar efektif, masih berjalan itu 3 kantor perwakilan. Jadi itu pun juga tentu ada kosnya ya untuk SDM kita yang ada di sana gitu. Jadi itu membuat saat ini memang belum bisa 20% untuk operasional. Tapi untuk tahun-tahun ke depan kita akan berusaha untuk semakin mendekati sesuai dengan proporsi yang sudah ditentukan ya. Sudah ditentukan. Oke, jadi lebih efektif dan efisien juga begitu ya. Oke, berarti kalau total dengan pusat itu ada 4 berarti ya untuk KCI-nya sendiri. Kalau pusat di mana Mbak lokasinya Di Pondok Pinang. Oh, di Pondok Pinang. Tapi kalau yang tadi kalau yang 3 di Bali itu berarti di Denpasarnya gitu. Iya. Oke, di Jabar ada di Bandung. Oke. Di Jawa Tengah, Jawa Timur berarti di mana? Jawa Tengah, Jawa Timur kita ada di Semarang. Oh, di Semarang. Oke. Nah, ini kembali dengan perkembangan selama 33 tahun ini, Mbak Lisa. Dari berapa jumlah membernya menjadi berapa sekarang? Awalnya saya tidak tahu berapa ya awalnya itu, tapi saat ini yang terdata ya itu ada sekitar 2.500 orang ya. Itu pencipta lagu sebagian besar ya. Iya. Oke, 2.500 orang yang tergabung. Itu masih ada beberapa arranger sih. Masih beberapa arranger tapi dia juga menciptakan lagu gitu. Oke. Seperti itu. Nah itu dari 2.500 saya juga nggak hafal satu persatu ya. Pastinya sih ayah saya dan juga Pak Is Haryanto, teman dalam satu grup bandnya Favorites Group dulu itu. Dan pencipta-pencipta lagu sejamannya ayah saya tuh yang lagu-lagu nostalgia gitu. Itu masih berada di KCI ya. Jadi pencipta-pencipta lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu pop yang masa kini juga masih ada sih gitu. Kayak Dedi Dukun. Oh, masih di KCI gitu, berarti ya? Masih ada. Dan sejamannya itu Andrea Nusa masih ada di KCI juga gitu. Tapi memang yang 2020-an ke sini nggak ada lah, nggak di kita gitu. Kebanyakan sih memang yang angkatan 90s lah ya, masih di kita gitu. Terus yang banyak itu adalah pencipta-pencipta lagu nasional. Ya, zamannya kakek saya tuh, zamannya Ibu Sut ya, dan selevelnya itu tuh banyak sekali di kita. Kemudian lagu-lagu tradisional, lagu-lagu daerah, karena kan memang kita tadinya tuh ada ada 13 kantor perwakilan di daerah ya. Jadi kita juga
mencakup Mendata gitu ya. pencipta-pencipta dari daerah-daerah seperti itu. Terus ada lagu-lagu anak-anak juga, pencipta lagu anak. Terus Kayak siapa Ibu ada- Kasur gitu dong zaman dulu. Ada nggak tuh Mbak? Iya. Oke, iya gitu. lagu-lagu anak ya. Terus lagu-lagu rohani ada juga yang nyiptain lagu rohani tapi nggak terlalu banyak. Dan lagu-lagu asing juga ada sebagian di situ. Karena kita dulu kan menjadi anggota CISEC ya, CMO Internasional, dan kita juga ada beberapa resiprokal dengan CMO asing. I gitu. see. Oke, berarti itu adalah profil-profil dari membernya KCI sendiri ya. Dan sekitar 2.500-an hingga saat ini ya. Berarti PR banget tuh ya Mbak, dari 13 kantor perwakilan terus jadi 3, maksudnya mendistribusikan datanya yang di daerah itu sebenarnya lumayan PR tuh ya Mbak ya. Betul, dan jadi memang kita kekurangan SDM juga ya untuk menghandle user-user yang ada di Sumatera, di Kalimantan, di mana-mana gitu. Nah, tapi memang di sistem satu pintu ini di LMKN kita juga bekerja sama dengan LMK lain untuk collecting ini gitu. Jadi kita tetap fokus di daerah di mana ada perwakilan kita ya, dan juga di Jakarta. Di daerah-daerah lainnya mungkin bisa disupport dengan dari LMK lain gitu. I see. Seperti itu. Oke, nah ini berarti kalau berbicara tentang, tadi kita udah ngomongin profil member nih Mbak. Iya. Terus ketika dari tahun 90 sampai sekarang nih udah 33 tahun, program apa aja nih Mbak yang udah berjalan di KCI atau sudah dicanangkan gitu? Iya, yang sedang kita lakukan adalah memverifikasi kembali para pemberi kuasa ini, karena memang seiring berjalannya waktu munculnya LMK lain, kan anggota kita juga berpindah ke LMK lain seperti itu. Oke. Jadi kita benar-benar mendeteksi lagi, memverifikasi lagi mana yang sudah keluar, benar-benar kita hilangkan datanya, maksudnya kita hapus datanya dari keanggotaan kita. Nah, terus tapi ada yang masih ada di kita, tapi kok dengar-dengar ada juga di LMK lain gitu. Nah, itu masih menjadi PR sih. Itu tuh nggak boleh ya Mbak ya, terdaftar dalam beberapa LMK tuh nggak boleh apa gimana? Iya, nggak boleh Kalau satu profesi ya. Kalau dia hak cipta, memang sebaiknya hanya terdaftar di satu LMK hak cipta. Kecuali kalau dia misalnya dia mencipta lagu, tapi dia juga penyanyi, gitu. Nah, dia boleh terdaftar di LMK lain, tapi hak terkait, gitu tuh boleh. Karena dia mencipta dan bernyanyi, gitu ya. Jadi beda, gitu. Karena ya ini kesulitannya yang saat ini dialami adalah ketika kita bersama-sama dengan LMK lain untuk memverifikasi data yang masuk ke LMK nih, LMKN maksudnya, data yang masuk ke LMKN. Sekarang sudah mulai ada beberapa user yang memberikan data penggunaan lagunya. Nah, di situ kan bisa dideteksi lagu apa dan penciptanya siapa. Nah, di situ baru kita ini ada di LMK mana nih, gitu. Kalau satu lagu diciptakan lebih dari 2 orang, kan bisa kan gitu ya. Nah, terus satu orang A dan B misalnya ya. A ada di KCI misalnya, B ada di LMK lain, itu nggak masalah gitu. Jadi itu nanti 50% tuh pembagian royaltinya dari satu lagu itu. Dari satu lagu, yang satu didistribusikan oleh KCI, yang satu lagi yang oleh LMK lain gitu. Oke. Nah, asal jelas. Nah, masalahnya kalau dia satu orang, terus dia ada di 2 LMK. Nah, akhirnya LMK mana yang akan mendistribusikan royalti itu? Dengan catatan LMK-nya sama-sama karya cipta misalnya gitu ya? Iya, betul. Makanya tadi butuh diverifikasi kembali. Betul. Jadi itu yang sedang dilakukan. Memang sudah mulai dari beberapa tahun lalu ya, karena memang jumlah anggotanya yang banyak, jadi memang bertahap lah. Setiap ada kasus, setiap ada masalah, nah baru kita
verifikasi ke LMK lain dan juga kita perlu kontak ke pencipta lagu itu Oke, gitu dan untuk perlu klarifikasi ada, begitu ya. betul, jadi benar nggak terdaftar di LMK ini gitu. Misalnya kalau memang tidak, ya kita minta surat pernyataannya itu. Jadi Oke. benar-benar valid ada di KCI misalnya KCI, gitu. oke. Jadi supaya kita juga bisa memberikan bukti kepada LMKN ketika Bahwa verifikasi data itu. Ya. Gitu. Oke, jadi nanti pada saat pendistribusiannya lebih mudah dan jelas ya. Berarti Betul. KCI yang akan mendistribusikan begitu ya. Iya. Oke, baik The Healers, ini menarik sekali. Tapi kita masih akan tanya lagi dong, program lainnya apa nih selain yang saat ini sedang dilakukan, yaitu memverifikasi kembali data dari membernya KCI ya. Jangan kemana-mana, kita masih akan kembali lagi bersama Mbak Lisa Arianto dalam Distro Musik LMKN. Diskusi seputar royalti musik LMKN. Stay tune only on The Hills Radio. Dan ternyata seru nih ngobrol off air-nya barusan sama Mbak Lisa ya. Banyak juga PR-nya ya dari KCI maupun LMKN itu sendiri ya. Tapi kita mau tanya lebih lanjut lagi nih The Healers ya. Kira-kira program apa lagi sih yang pernah digalakan atau sedang digalakan oleh KCI sendiri? Oke, gimana nih Mbak Lisa nih terkait dengan program-programnya selain tadi memverifikasi data? Iya. Karena itu ternyata PR banget ya. Banget. Oke. Banget, karena memang ini sekalian saya sosialisasikan juga ya kepada pencipta yang sudah tergabung di LMK gitu. Kalau bisa memang mengupdate setiap tahun. Oh, setiap tahun ya? Misalnya data diri, misalnya handphonenya ganti atau alamat emailnya ganti, alamat rumah dan segala macam. Oke. Karena kita dari KCI itu biasanya sebelum distribusi royalti kita memastikan dulu nih bahwa nanti ketika kita transfer rekeningnya masih jalan, terus diterima oleh ahli waris yang memang mempunyai hak itu gitu. Jadi kalau bisa memang mengupdate itu. Kalau memang nggak ada perubahan ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada perubahan, kalau bisa lebih aktif juga menginformasikan gitu. Karena memang di surat perjanjian kerjasama itu kita juga berharap ada proaktif juga dari pemberi kuasa ini. Sudah tertera ya poinnya di situ Iya, ya. Oke. Terus selain mengupdate data diri, juga mengupdate karya ciptanya. Kenapa? Karena ketika ketika bergabung pertama kali, tentu mereka kan produktif ya, menciptakan lagu baru lagi, Itu tidak secara otomatis langsung terdata di lembaga, maksudnya di LMK hak ciptanya itu loh, di mana kalian itu pertama kali mendaftar itu, misalnya awalnya cuma 10 lagu, habis itu terus di tahun-tahun berikutnya dia mencipta lagu tapi nggak update, itu nggak masuk loh gitu. Nah ketika nanti diverifikasi ada data penggunaan lagu dari user, nah itu ketika misalnya namanya A gitu ya, ada A itu ada di KCI loh gitu. Tapi nanti dari LMKN akan ngelihat juga A itu daftar lagunya apa aja. Lagu itu yang dia belum daftarin nggak ada di situ, nggak bisa juga didistribusikan gitu. Jadi kita harus bisa membuktikan bahwa si A dengan judul lagu ini diberikan kuasanya kepada kita. Pada KCI gitu. ya. Iya, jadi sayang kan. Iya. Apalagi masalah digital itu sebenarnya digital lebih terdata sih, lebih enak terdata. Cuma ya memang itu harus mengupdate juga gitu. Itu dia pentingnya mengupdate lagi data-data karya ciptanya gitu, supaya bisa masuk tuh match lagu ini, pencipta ini, ada gitu. Bisa didistribusikan ke LMK distribusiin ke pencipta. Gitu. Itu kalau sistem update-nya sendiri kayak gimana tuh Mbak Lisa? Apakah dilakukannya memang sudah otomatis bisa secara online begitu atau gimana nih mereka ini yang perlu mengupdate data diri dan karya ciptanya tadi? Bisa mengisi form, Berarti masih manual gitu. Bisa, masih manual. Bisa juga kan kita juga ada WhatsApp, bisa juga sih gitu. Iya. Itu. Tapi memang butuh
Atau dia nulis, misalnya nggak bisa datang ke kantor ya, karena dia ada di luar kota gitu ya. Dia misalnya tulis aja, terus ada tanda tangan, difoto kirim kita, boleh juga. Oke. Gitu. Yang penting memang benar dari pencipta itu yang mendaftarkan ke kita. Gitu. Oke, berarti dari istilahnya kliennya begitu ya mendaftar secara mengupdate data itu tadi secara manual ataupun tadi lewat WhatsApp misalnya begitu ya. Perubahan-perubahan yang ada nanti dari KCI-nya sendiri yang akan mengupdate ke sistem begitu. Betul. Oke. Nah, jangka di tahun depan kita akan sekarang kan website kita lagi direvisi ya Mbak ya. Mudah-mudahan di tahun depan kita udah bisa on dan itu bisa mengupdate lebih mudah lewat website. Bisa online gitu. tadi ya. Betul. Jadi memudahkan. Ya. Kalau ada di luar kota, di mana gitu bisa lebih mudah. Oke, Mbak kembali lagi nih sebetulnya agak tadi dari penjelasan yang awal ya. Awalnya kan memang KCI sebagai LMK pertama untuk karya cipta ya. Nah sekarang seperti yang tadi Mbak Lisa sebutkan sudah bermunculan juga LMK karya cipta lainnya. Total ada berapa tuh Mbak dengan karya cipta lainnya? Apakah ada update data terbarunya gitu dengan LMK karya cipta lainnya? Sejauh ini kalau karya cipta LMK untuk yang hak cipta? cipta ya, LMK hak cipta itu ada 4 ya. Oke. Ada 4 gitu. Oke. Yang banyak bermunculan itu yang hak terkait sih. Gitu. Oke, yang terkait Total dengan penyanyi dan lain-lain ya. jadi 15 ya saat ini. Untuk total LMK. Total LMK. Dengan hak cipta dan terkait ya. Betul. Oke. Nah, kalau hubungannya antara LMK KCI dengan LMK hak cipta lainnya itu gimana tuh, Mbak? Maksudnya is it competitors or partners atau gimana sih sebetulnya? Partner sih. Oke. Iya, kita lebih menganggap itu sebagai partner karena memang yang pertama tadi sistem satu pintu LMKN ya. Saat ini sih memberikan mandat kepada beberapa LMK yang dirasa mampu untuk collecting royalti dari user ya. Itu jadi ada 2 LMK hak cipta dan ada 1 LMK hak terkait gitu. Nah, kita bekerja sama untuk collecting ini ke user-user gitu dengan 1 rekening LMKN gitu. Jadi atas nama LMKN. Atas gitu. nama Jadi LMKN ya. memang kita harus bekerja sama itu bersama-sama. Berkolaborasi untuk collecting royaltinya ini ke users ya. Terus selain itu kita juga perlu saling memverifikasi anggota masing-masing gitu. Ya. Jadi siapa ada di kita, ada di sana juga enggak. Dia juga jadi ngecek ini ada di mana nih sebenarnya kayak gitu. Ya. Karena kan memang kalau di KCI aturannya ada permohonan paling tidak untuk pengunduran diri seperti itu. Kemudian nanti kita bales nyatakan memang ya tidak lagi menjadi gitu ya. Iya gitu. Selama tidak ada surat pengunduran diri, jadi kita menganggap ya memang masih ada di kita. Gitu. Nah, ternyata kok dengar-dengar karena memang ada beberapa grup ya, beberapa grup dari para pencipta gitu, lintas genre, lintas ini juga, lintas LMK juga gitu kan ada. Nah, itu ini udah di sini loh, ini udah di sini kayak gitu. Jadi ada double claim gitu ya. Iya, bahkan ada jangan sampai, tapi memang ada sih beberapa itu yang dia dapat dari 2 LMK gitu. Nah, kan itu kan sangat ini ya tidak adil bagi pencipta lain gitu. Harusnya sebaiknya bisa diberikan kepada pencipta lain gitu. Betul. Nah, ini dia jadi bisa dapat dari sana, dapat dari sini. Nah, iya, kalau udah dapat double gitu kan nggak ngaku biasanya ya. Betul. Jadi memang kedepannya kita harus bisa lebih bersinergi. Itu dia bekerja bersama-sama. Kenapa butuhnya sinergi di situ ya? Betul. Oke. Nah, berarti balik lagi nih Mbak, karena ada beberapa LMK hak cipta gitu ya. Yang mana yang menjadi anggota KCI dan yang mana yang menjadi anggota LMK hak cipta lainnya itu berdasarkan apa Mbak? Preferensi pribadi
Atau memang maksudnya masing-masing pencipta lagu ini memilih sendiri atau memang ada syarat-syarat tertentu ketika lo gabung KCI harus seperti ini, ketika lo gabung LMK lain harus seperti ini. Gimana tuh Mbak? Enggak sih, kita berikan kebebasan kepada pencipta untuk bergabung ke LMK hak cipta manapun. Tapi memang untuk ada yang dia khusus untuk genre dangdut. Biasanya ke sana. Gitu. Tapi di KCI pun juga masih banyak. Ada juga gitu ya. Ada juga gitu. Memang awalnya sih semuanya juga di KCI sih kan. Jadi mereka memisahkan diri tapi nggak semua, masih ada juga masih ada yang tetap beberapa bergabung di KCI. Yang di KCI gitu. Terus kalau di hak cipta yang lain tuh rata-rata ya sama sih pop, genrenya pop. Cuma memang biasanya yang muda-muda gitu, yang baru nih ke LMK yang baru gitu. Nah kalau yang KCI yang tadi nostalgia gitu ya, lebih banyaknya lagu-lagu itu nasional, mayoritasnya gitu. ya. Oke, nah berarti sekarang udah nggak ada penambahan anggota dong Mbak, atau jarang gitu penambahan anggota, karena kan tadi fokusnya lebih banyak mayoritas membernya itu adalah anggota yang lagu-lagu nostalgia gitu ya. Masih ada penambahan member untuk KCI sendiri? Nah kan ini ya kita berusaha untuk melihat lagi mana pencipta-pencipta yang memiliki hak ekonomi. Memang semua pencipta memiliki hak itu ya, ada hak ekonomi, hak moral. Hak ekonomi itu yaitu yang ada performing, ada mechanical gitu. Memang semua mendapatkan mempunyai hak ekonomi itu, tapi yang ada nilai ekonominya tentu lagu yang sering dibawakan, yang sering diputar, yang masih diminati oleh masyarakat, diputar di tempat-tempat publik gitu, seperti itu. Nah kan jadi tidak semua memiliki nilai jual misalnya, tidak semua diminati seperti itu. Nah kita juga akan makanya kita juga ada pembaruan ini ya, perjanjian ya. Nah kalau di dalam 3 tahun ini tidak ada tidak masuk di dalam data penggunaan lagu, maka kita tidak akan berikan royalti. Dalam seperti 3 tahun, itu. Ya? Karena sebelum ini sampai saat ini sih masih ya. Jadi diberlakukan akan nih nanti tahun depan ini Mbak. Nah, dari sejak berdiri sampai sekarang ini hanya KCI sih setahu saya ya yang masih menerapkan ada minimum royalti. Walaupun lagunya tidak digunakan, tapi tetap ada minimum royalti. Ini sebagai penghargaan ya, sebagai penghargaan kepada pemberi kuasa kita bahwa mereka ada pride-nya ya, ada bangganya juga nih mendapatkan royalti gitu dari KCI. Tapi berjalannya sekarang ini pendapatan royalti juga semakin menurun ya, lagi menurun ya. Tapi ini berangsur-angsur mulai ini sih, mulai agak menanjak sedikit karena habis pandemi ya. Nah itu jadi kita juga berusaha untuk mensosialisasikan kepada pencipta bahwa nilai royalti itu fluktuatif. Seberapa besar kita mendapatkan royalti itu dari LMKN itu yang akan kita distribusikan. Kalau kita dapatnya juga turun, masa dia maunya naik terus atau kok nggak ada kenaikan? Iya orang kita dapatnya juga turun ya kan. Jadi itu yang harus diketahui juga oleh pencipta. Gitu. Berarti itu yang menjadi sosialisasi ya, maksudnya harus disosialisasikan begitu ya. Iya. Betul. Baik Mbak Lisa, ini kita akan break lagi, tapi nanti kita akan kembali dengan segmen terakhir sekaligus closing juga. Tapi kita juga masih pengen tahu nih kendala apa aja sih yang dihadapi oleh KCI dan kemudian program-program apa aja sih yang akan dicanangkan di tahun yang akan datang gitu ya. So the Healers yang penasaran jangan kemana-mana, kita bakal kembali lagi dalam Distro Musik LMKN bersama Mbak Lisa Arianto ngebahas tentang profil KCI sebagai LMK pertama di Indonesia. Stay tune.
The Hills Radio, your music, your lifestyle. This one is Fall in Love Alone by Stacy Ryan. And you're still with me, Indah Firdaus, The Healers dalam Distro Musik LMKN. Juga tentunya bersama Mbak Lisa Arianto dalam episode kelima ini. Profil KCI sebagai LMK pertama di Indonesia. Mbak, gak kerasa banget nih udah segmen terakhir ya. Masa sih? Loh. Dan kita udah ngobrol lumayan banyak Bukan nih. Bukan sampai besok kita. Ya, boleh lah. Oke, jadi kita tadi udah ngebahas banyak banget tentang profilnya KCI yang ternyata sudah berdiri 33 tahun ya. Terus tadi kendalanya juga udah sempat disampaikan ya Mbak Lisa ya, bahwa yang dihadapi beberapa di antaranya adalah bagaimana tadi datanya ada yang double claim begitu ya. Dan itu yang masih akan dirapihkan gitu ya. Nah kemudian apa lagi nih Mbak program yang mungkin akan diunggulkan ke depannya dari KCI sendiri? Nah kita membantu para pemberi kuasa kita ini untuk dapat lagunya didengar lagi atau menjadi populer lagi, atau orang kan kebanyakan tuh suka lupa ya. Atau kadang tahu lagunya tapi nggak tahu penciptanya kan. Nah kita berusaha untuk mengangkat kembali atau memperkenalkan kepada publik, ini loh penciptanya gitu, dan ini karya-karyanya seperti itu. Dan kita bikin podcast juga Mbak, gitu di YouTube kita, di YouTube KCI. Boleh di-spill Mbak, berarti YouTube channelnya namanya? Digital KCI. Digital KCI ya, oke. Nah, jadi kita menampilkan pencipta-pencipta dengan karya-karyanya seperti itu. Terus kita juga mensosialisasikan perlunya mengupdate itu tadi, mengupdate lagu, karya lagu, karena kalau pencipta-pencipta yang lama gitu kan biasanya kan udah nggak ada ya, udah meninggal, terus tinggal ahli warisnya. Kadang ada ahli waris yang tidak bermasalah, maksudnya memang anak tidak ada masalah untuk misalnya istri, kalau istri nggak ada ke anak jatuhnya kan kadang masih sengketa tuh kadang gitu. Nah itu juga menjadi PR ya. Kadang kan istrinya ada beberapa, terus jatuhnya ke istri yang mana, ntar yang satu klaim istrinya, yang satu diklaim anaknya. Nah kayak gitu-gitu itu kita kembalikan kepada keluarga. Jadi silakan keluarga memutuskan ahli waris yang memang ditunjuk oleh keluarga. Setelah itu baru dikabarkan ke kami. Itu salah satu kendalanya juga sih ya Mbak. Nah jadi program yang kita akan terus kembangkan di tahun depan adalah memperdengarkan kembali lagu-lagu yang lama yang mereka supaya mereka dengar lagi. Harapannya sih mereka juga jadi suka lagi, mereka cari-cari lagi mungkin di YouTube-nya, atau mereka ke karaoke untuk nyanyikan lagu itu ya. Gitu kan. Jadi semakin orang aware, ingat lagi lagunya, terus akhirnya diperdengarkan lagi di publik. Itu yang membuat lagunya akhirnya ada nilai ekonominya seperti itu. Selain itu juga mungkin kita juga kalau ada ininya ya alokasi dananya nih, pokoknya memang semuanya kan kita nirlaba. Jadi kalau memang ada, jadi kita memang tidak boleh profit gitu. Tapi ya dalam rangka mau mempublikasikan kembali, mengangkat kembali. Kan kadang kita juga mungkin nggak ada lagi di YouTube, belum ada nih kan. Jadi mungkin kita rearrange lagi seperti itu. Nah mungkin kita akan kerjasama juga dengan pihak-pihak lain yang bisa mensupport ini. Nah kita juga rencana di tahun depan akan bekerja sama dengan TV nasional untuk mensosialisasikan ini. Mereka kan juga butuh konten ya untuk materi-materi untuk program mereka. Nah jadi tembang-tembang kenangan ini kita mau hadirkan lagi gitu. Jadi kita bekerja sama untuk supaya lagu-lagu yang lama bisa didengar lagi dan masih terus disenangi oleh masyarakat. Iya,
Karena kalau kita lihat trennya juga Gen Z tuh juga udah mulai kenal lagu-lagu lama Betul, kan. iya, tapi di terus nanti dengan gaya mereka yes, ya, di dengan remake musik, lah, betul, ya seperti dimodifikasi begitu ya. Mungkin harapannya ke depannya seperti itu ya Iya, Mbak ya. iya. Oke Mbak Lisa, ini udah seru banget obrolan 1 jam kita nih ngebahas profil KCI sebagai LMK pertama di Indonesia dalam episode kelima Distro. Dan mungkin sebagai closing Mbak Lisa, harapannya in general silahkan disampaikan Mbak terkait dengan KCI, terus LMKN sendiri dan royalti, silahkan Mbak. Ya semoga, saya berharap semoga saya dengan keberadaan saya di KCI ini dapat membantu untuk meningkatkan kinerja dari KCI. Ya semoga tetap dipercaya dan tetap masih terus dapat menjalankan amanah ya, dan memberikan yang terbaik untuk para pencipta, para pemberi kuasanya. Oke. Dan untuk LMK-LMK lain juga semoga kita dapat semakin bersinergi bersama-sama juga dengan LMKN supaya dapat bekerja sama untuk mensosialisasikan tentang pentingnya mendukung pembayaran royalti ini untuk mendukung dunia seni di Indonesia, ya kan? Kalau enggak kita sendiri yang mendukung musisi-musisi Indonesia, siapa lagi, ya kan? Nah, mudah-mudahan Indonesia dapat menciptakan ekosistem musik yang sehat, ya, supaya bisa nggak kalah dengan negara-negara lain di dunia internasional gitu. Oke, wow, luar biasa. Jadi sekali lagi The Healers, itu tadi obrolan kita ya seputar dengan profil KCI sebagai LMK pertama di Indonesia, dan mengingatkan kembali jangan lupa nanti rekam ulangnya dari live streaming kita di malam hari ini bisa disimak di YouTube-nya The Hills TV dan juga LMKN. So Mbak Lisa, terima kasih banyak untuk waktunya di malam hari ini. Senang sekali bisa di sini. Ya, jadi mudah-mudahan The Healers juga semakin tercerahkan nih dengan sosialisasi LMKN yang rutin dilakukan setiap hari Rabu ini. Dan The Healers yang penasaran juga dengan topik-topik lainnya, selalu stay tune terus ya, karena nanti kita akan kembali dengan episode berikutnya. Tentunya masih dalam Distro Musik LMKN, diskusi seputar musik, seputar royalti musik LMKN. Sukses terus untuk The Hills Radio. Thank you Mbak Lisa. Thank you so much. Dan yes, selamat malam Mbak Lisa dan selamat malam The Healers. Gue Indah Firdaus pamit. Thank you so much once again and stay tune terus only on the best streaming radio in Indonesia. The Hills Radio.